Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyatul Islam, tahiyatul ahlal iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina wa asbahna bi nikmatihi ikhwana amma ba'd. Wa ya ayyuhal hadirun ma'asyiral muslimin, ikhwa fillah hazakumullah wa iyyakum. Segala puji kita haturkan kehadirat Allah yang Maha Perkasa. Alhamdulillah sudah memberikan kebarokahan, anugerah pada kita semua, sehingga pada sore hari ini kita bisa melanjutkan ngaji kita dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam, taslim, moga-moga senantiasa terunjuk kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Moga-moga kita mendapatkan syafaatnya min yaumi hadza ila yaumil qiyamah insyaallah. Sebelum kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa melanjutkan lagi pembahasan kita tentang nawaqidul Islam, yaitu yang membatalkan Islam. Kemarin kita sudah bahas yaitu tentang sihir ya. Sekarang yang ke-8 yaitu adalah as-saminu, yaitu adalah mudhaharatul musyrikina, yaitu menolong orang musyrik, wa muawanatuhum, dan kemudian membantu mereka alal muslimin, di dalam membinasakan atau melawan orang muslimin. Wa dalilu qaulu ta'ala wa may yatawallahum minkum fa innahum minhum innallaha la yahdi qaumadz zalimin. Dalam surat Al-Maidah 51 itu, wa may yatawallahum, barang siapa yang berwala pada mereka, ya minkum, di antara kamu, fa innahum minhum, maka dia termasuk golongan orang yang diberikan wala tadi. Innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Maka Allah tidak memberikan petunjuk bagi orang-orang yang zalim. Jadi ikhwani fillah, azakumullah wa iyyakum. Pada yang ke-8 ini adalah kita meletakkan wala atau loyalitas. Maka loyalitas atau kesetiaan tidak boleh diberikan ya kepada ya orang-orang yang memusuhi kaum muslimin. Ya, karena itu ketika ya kemudian mereka itu berada pada sistem sekarang ini sistem yang luar biasa ya. Kalau antum lihat di Cina, di sana itu ada yang namanya social score. Social score itu adalah skor sosial. Jadi kalau mereka itu kemudian tidak vaksin misalnya, maka mereka tidak boleh mendapatkan bantuan. Semakin kecil skornya, sulit untuk masuk universitas anaknya. Semakin kecil ya skornya, maka mereka tidak manut ya kepada ya peraturan yang diberlakukan, maka mereka pun akan sulit mendapatkan kredit perumahan. Jadi aksesnya menjadi terbatas, ya tidak mempunyai keleluasaan di dalam sektor ekonomi, karena seluruh pekerjaan itu ya bisa dibayar sebuah pekerjaan kalau orang itu mempunyai skor sosial tertentu. Dan skornya itu bisa vaksin, bisa membayar pajak, bisa ya berkaitan dengan ya harus mempunyai kesadaran ya untuk makan makanan tertentu yang sudah disiapkan oleh negara. Jadi kalau dengan nanti melihat orang itu memakan ya makanan, maka belanjaan pun itu kemudian disortir oleh pemerintah di Cina. Jadi ini sudah makan daging kelebihan dalam 1 bulan. Maka kemudian dia diperingatkan dengan social score, skornya bisa diturunkan. Maka orang-orang generasi milenial dan Gen Z itu takut sekali. Sehingga kalau di sini itu diurak-urak untuk kemudian vaksin tuh ya kadang-kadang cek malas-malasan, sana itu antrinya sangat panjang sekali. Ya. Bahkan kalau mereka itu gajian, ya maka mereka itu ya alokasi. Mereka harus memilih ya tempat itu pun ditentukan oleh pemerintah sesuai dengan sosial skornya.
Ini sudah mulai diterapkan di Cina, kemudian diterapkan di beberapa negara di Eropa, ya, dan ini akan membuat ya, masyarakat itu terkontrol secara total. Demikian juga kalau kita melihat sekarang TikTok itu dibeli oleh Israel. Netanyahu kemarin, Netanyahu itu ketika kemudian ya mereka itu ya press conference gitu, ya beliaunya itu mengatakan bahwa TikTok itu akan dibeli. Untuk apa? Supaya generasi Gen Z atau milenial itu ya bisa dibalikkan faktanya. Karena ini merupakan salah satu paparan ya daripada konten, ya perubahan narasi. Dari narasi kemudian kita berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala menjadi narasi immorality, demoralitas. Karena apa? Mereka dihasung ya untuk setuju pada LGBT, dihasung untuk setuju ya kepada ya, perzinahan, yaitu ada melakukan hubungan seks sebelum nikah, dan mereka kemudian dihasung untuk apa? Melakukan yang namanya freestyle dalam kehidupan. Minum minuman keras, berjudi, ya, karena itu judi itu di mana-mana ya mempunyai server yang sangat banyak sekali. Meskipun kemarin ya di Kamboja dibom oleh Thailand sekalipun, maka muncul lagi di Macau, di Taiwan, ya, kemudian di China daratan, akhirnya muncul semua. Jadi ma'asyiral muslimin, ya, maka di sini ya ketika kemudian sistem kita itu kemudian ya tidak membela pada rakyat kecil dan kemudian ya masih mendewa-dewakan yang berkaitan dengan cuan, ya monetisasi itu adalah mencuankan segala sesuatu. Ya, karena itu kalau kemudian kita melihat ya, di dalam surah Al-Maidah juga, ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi wa sawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah adillatin 'alal mu'minina a'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna laumata la'im dzalika fadlullahi yu'ti may yasha wallahu wasi'un alim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, mayyartadda minkum, andaikan kamu irtidat atau keluar dari agama Islam, wasaufa ya'tihim, maka akan didatangkan oleh Allah pada kamu kauman, yaitu kaum. Kaumnya sifatnya bagaimana? Yuhibbuhum wa yuhibbuna. Allah mencintai mereka, mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Adillatin 'alal mu'minin. Mereka itu begitu lemah lembut kepada kaum muslimin. A'izzatin 'alal kafirin. Tapi mereka itu keras, mempunyai karakter yang kuat dalam rangka apa? Supaya mereka tidak terjerumus kepada kekafiran dan kemusyrikan. Yujahiduna fi sabilillah, dan mereka senantiasa berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, wala yakhafuna laumata la'im, dan mereka itu tidak takut kepada celaan atau hinaan manusia. Yang kita garis bawahi akibillah, setiap dakwah itu mesti enak sing enggak seneng. Ya, setiap kita berdakwah pasti ada orang yang kemudian tidak suka, jealous dan sebagainya. Ya, karena itu kalau kita menghadapi ya banyak peristiwa itu, yaitu itu kita berdakwah ternyata kok banyak yang kemudian tidak suka, itu berarti dakwah antum cek bener itu. Tapi kalau dakwah antum itu kok kemudian ya disambut meriah, banyak sekali orang yang mengeluh-ngeluhkan, ya, dan seakan-akan antum menjadi artis, itu bukan dakwahnya berhasil, tapi dakwahnya itu adalah dakwah yang akan bisa menimbulkan fitnah. Karena apa? Just entertainment. Hanya sekedar hiburan saja. Sehingga apa? Dakwah itu ya adalah tadakhul hidayah ilal qalbi. Masuknya hidayah di dalam hati. Pasti ada proses yang namanya mafatihul ukul. Terbukanya akal pikiran dulu. Mafatihul nufus. Jiwanya menjadi lemah lembut nyegoro. Sehingga dia hanya mencari kebenaran, tidak mencari sensasi yang lain. Ya, wa mafatihul qulub, dan hatinya pun terbuka. Karena hati itu gampang terbolak balik. Ala inna fil jasadi mudghatan. Wa idza saluhat saluhal jasadu kulluh
Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Ala wahyal qalb. Sesungguhnya di dalam jasad manusia itu ada segumpal daging. Kalau segumpal daging itu baik, maka seluruh ya aktivitas jasadnya, zahirnya itu baik semua. Tetapi idza fasadat, kalau segumpal daging itu jelek, maka seluruh zahirnya, baik fisik ya maupun seluruh badannya itu juga akan menjadi rusak. Karena itu ikhwani fillah, ya berapa banyak orang yang disesatkan oleh setan dengan apa? Males. Kalau males lama-lama apa? Seluruh tulangnya jadi rapuh. Karena dia tidak pernah bergerak. Ototnya mengalami sarkopenia. Sarkopenia itu apa? Massa otot kemudian berkurang, digantikan oleh lemak. Kalau dia tidak sering mempergunakan otak untuk main mantik atau logika, atau kemudian digunakan untuk menghafal, atau digunakan untuk menganalisa, atau tidak digunakan untuk ya melakukan mencari maisha kan butuh ya penggunaan otak kan. Kalau itu tidak digunakan, tidak ada mafatihul ukul, akal tidak terbuka, maka lama-lama otak itu akan mengalami atrofi. Maka karena penyakit yang namanya yaitu adalah kepikunan dini. Karena apa? Ya, kita kemudian ya tidak melakukan yang namanya himmatul ulya, yaitu cita-cita yang tinggi. Dan ma'asyiral muslimin, TikTok sekarang itu kemudian mengendalikan generasi muda supaya mereka itu ekspektasinya sesuatu yang rendah-rendah saja. Ya, masalah ya minum, masalah makan, masalah fashion, masalah gaya hidup, masalah ya kebutuhan sehari-hari, masalah ya yang berkaitan dengan rumah tangga, masalah yang berkaitan dengan sesuatu yang sebenarnya itu merupakan kesibukan. Akhirnya apa? Kalau kemudian otak manusia itu digelontor dengan berbagai macam kesibukan tadi, ujung-ujungnya apa? Kesel. Karena apa? Semua yang diimpikan berkaitan dengan dunia, itu lama-lama juga akan menghilang. Apa yang jenengan makan, jadi tinja. Apa yang jenengan pakai, mesti lapuk. Akhirnya ganti baju itu. Kalau kemudian apa yang kemudian kita amalkan, pasti akan terus-menerus diberikan ya pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang untuk beramal itu berat. Karena apa? Mereka sudah sibuk dengan kebutuhan domestiknya sehari-hari. Itu disetel lewat apa? Lewat TikTok. Coba antum lihat TikTok ya, isinya kan cuma nari, ya, atau kemudian menyanyi, ya, atau kemudian wajah yang ditampilkan glowing, cantik, apalagi kemudian juga bupati, ya, atau kemudian Syekh Wilda, sekitar wilayah dada Syekh Wilda. Atau kemudian ya bupati buka paha tinggi-tinggi ya. Itu kalau sudah membuat orang seperti itu ya pikirannya hanya masalah yang rendah-rendah saja. Karena itu kenapa ya Syekh Fakhr Razi rahimahullah yang beliau itu menulis berbagai makalah yang berkaitan dengan sihir, beliau mengatakan al-bayanu minas sihri. Bayan atau narasi itu sebagian daripada sihir. Karena itu di jamaah tabligh ada namanya bayan ya. Bayan itu apa? Ya membuat narasi. Supaya apa? Mereka gampang untuk diajak berdakwah di jalan Allah. Supaya mereka mengingat kepada ibadah. Itu membentuk narasi kan? Ya. Jadi membentuk narasi ini nanti akan diubah narasinya. Dari narasi pada Allah, Rasul, dan orang beriman, maka narasinya diubah menjadi apa? Kehidupan dunia. Yang ujung-ujungnya apa? Ruhbatun minad dunia. Ruhbatun minad dunia itu apa? Mereka akan cenderung kepada dunia. Kalau sudah cenderung kepada dunia, dalam surat Al-Ma'idah, terusannya tadi, wa may innamal mu'minuna innama hanyalah Allah dan Rasulnya dan orang-orang yang beriman dan mereka itu mendirikan sholat ya, dan mereka itu termasuk orang-orang yang sujud. Wa may yatalallaha wa rasulahu walladzina amanu wa inna hisballahi humul ghalibun. Barang siapa yang meletakkan ya walaknya kepada Allah, Rasul dan orang-orang yang beriman,
maka dia termasuk fa inna hizballah, termasuk hizbullah, yaitu partai Allah Subhanahu wa taala. Fa inna hizballahi humul ghalibun. Maka ya yang menjadi partai Allah lah yang akan menang. Kalau dalam surat Al-Mujadilah itu partainya partai setan. Istahwaza alaihimus syaitanu wa angsahum dzikrullah. Ulaika hizbus syaitan. Ala inna hizbas syaitani humul khasirun. Maka setan itu menaklukkan manusia dengan cara bagaimana? Fa'angsahum dzikrullah, supaya orang itu lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah lupa pada Allah Subhanahu wa taala, maka dengan mudah setan itu akan memasukkan dalam golongannya. Namanya apa? Hizbus syaitan. Fa inna hizbas syaitani humul khasirun. Maka ya partainya setan itu pasti akan ya menuju kepada kerugian. Karena itu ma'asyiral muslimin, kenapa Allah itu kemudian melarang ya kita itu kemudian berwalak ya kepada orang-orang musyrikin. Kalau orang itu berwalak pada orang musyrikin, musuh Allah, maka mereka itu hanya apa? Waddu law tudhinu wa yudhinun. Mereka itu membuat hatimu menjadi lunak dan pengecut. Kalau orang itu lunak dan pengecut, ujung-ujungnya apa? Maka hidupnya hanya untuk cari popularitas. Nailu as-suhriyah. Nail itu adalah mencari, kan ada anak namanya Naila kan. Naila itu adalah mencapai sesuatu. Nailun itu adalah mencapai sesuatu. Kalau nailu suhriyah itu mencari popularitas. Ini banyak sekali orang yang jatuh gara-gara mencari popularitas. Sedangkan nama baik, semat, keramat, penyebutan, dikroyat. Dikroyat itu adalah ya dikenang menjadi sesuatu, seseorang yang berjasa, semuanya hanya di dunia. Ikhwan fillah. Kalau kemudian mereka dikenang, apakah mendoakan? Kan enggak juga. Mendoakan kan langsung kan. Karena itu kita itu pahalanya sangat banyak sekali. Coba kalau antum berdoa, Allahumma ghafir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Itu antum memintakan ampun kepada ya, seluruh manusia sejak Nabi Adam sampai hari kiamat. Ya, sedangkan malaikat waqala malak, maka ketika kemudian malaikat itu mendengar doa tadi, ya apa yang dikatakan oleh malaikat tadi? Wa mislak, dan apa yang kamu sebutkan tadi akan kembali pada dirimu sendiri. Ya, satu benda ini. Ya, coba untuk memintakan istighfar ya kepada seluruh orang yang meninggal tanpa kecuali dari orang sejak Nabi Adam sampai orang hari kiamat. Dan ketika antum memintakan doa tadi, setiap daripada orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala itu kemudian ya akan mendapatkan disposisi dari malaikat supaya apa? Kembali barokahnya itu kepada yang bersangkutan. Karena itu dalam kitab Nasaihul Ibad, Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya yang terakhir itu menekankan supaya jangan lupa untuk berdoa dengan doa yang ini. Karena setiap khutbah biasanya yang saya selipkan ya, supaya apa? Supaya orang itu paham bahwa kita kalau mendoakan pasti akan kembali kepada diri kita sendiri. Dahsyat akhirnya istighfar. Ya, karena itu ketika kemudian orang itu mencari sukhriya, maka ujung-ujungnya apa? Kecewa. Karena popularitas itu sesuatu yang semu. Coba antum melihat ya, artisnya Sheila on Seven itu ya. Kalau antum datang di Yogyakarta, kemudian masuk ke masjid dekat rumah beliau, macamnya biasa saja. Atau lagu yang mempunyai peringkat ya TikTok yang paling tinggi. Kira-kira lagu siapa? Lagu ini siapa? Lagu dari Asia, lagu dari Amerika, lagu dari Eropa, atau lagu dari Indonesia? Kira-kira siapa? Lagu yang paling di-download, jumlahnya jutaan. Bahkan artis Amerika pun ya kalah itu, baik di Spotify maupun di ya di rating daripada orang yang sering mendengarkan lagu ini. Ternyata orang India, namanya Arijit Singh. Rajinnya sing tumhe itu loh.
Di mana lagu itu lagu yang ya, sesuatu yang sederhana. Karena apa? Orangnya sederhana gitu lah. Dia tidak pernah ke Delhi, tidak pernah di kota besar, kembalinya ya di desa, pakaiannya biasa, tidak pernah moncer, tidak pernah pamer, rumahnya sederhana, pakaiannya pun juga sederhana. Tapi kalau dia konser, yang lihat banyak sekali. Bahkan di Spotify itu yang mendengarkan sangat banyak sekali. Ya, karena apa? Ya lagunya berkaitan dengan sesuatu yang sederhana, temanya juga sederhana, orangnya pun juga sederhana. Coba bandingkan dengan lagu Indonesia ya. Hilangkanlah ingatanku. Wah, jadi dan gitu. Dengeran nanti. Ya. Jadi kadang-kadang lagunya itu terlalu apa? Hiperbola. Ya, mubalaghah namanya. Mubalaghah apa? Terlalu berlebih-lebihan. Sedangkan himmatul ulya, himmah atau cita-cita itu minal iman. Karena itu ikhwanifillah, kenapa dakwah itu harus kita gelontorkan terus-menerus. Karena kalau orang itu berada pada amal yang kemudian tidak ada ruhnya di situ, akidahnya kok kemudian menjadi kering atau jafaf ar-ruhi, jafaf itu artinya kering, ruhiyahnya itu ujung-ujungnya apa? Nanti kembalinya kepada ruhbatun minad dunya. Begitu ambisinya kepada dunia. Kan itu kita harus sering ngilik nih. Supaya apa? Orang kemudian kembali kepada jalan yang benar. Entah itu organisasinya apa, yang penting kita berdakwah sehingga tidak timbul yang namanya mereka itu jatuh ke dalam cinta popularitas. Ada loh orang yang cinta popularitas itu ngenyek. Nyapo maca kul huwallah kudu ping 3. Nyapo maca kul huwallah kudu ping 10. Endi dalile, endi hadisnya kan gitu kadang-kadang. Tapi ternyata hadisnya ada. Kalau antum baca di Al-Adskar Imam Nawawi atau kemudian ya antum bisa ya melihat pada buku-buku tentang adwiyah ya, tentang doa-doa, maka antum itu bisa tahu. Ali bin Abi Thalib pernah diberitahu oleh Rasulullah, man qara'a qul huwallahu ahad salasa marat, barang siapa yang kemudian dia membaca qul huwallahu ahad 3 kali, maka dia seperti mengkhatamkan Quran. Seperti ini kan bagus. Barang siapa mengqara'a qul huwallahu ahad ya asyara marat ya 10 kali, maka dia akan mendapatkan pahala apa? Dibangunkan rumah di surga. Ini kan ya fadhail daripada membaca tadi. Loh, siapa yang menentukan 3 dan 10 tadi? Kan Kanjeng Nabi juga. Dalam hadis itu, dalam terusan hadis tadi, ya mangqala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu. Kalau di dalam hadis yang lain, ya di Bukhari itu kan tidak ada yuhyi wa yumitu. Kalau ini ada riwayat dari ahli yuhyi wa yumitu. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Barang siapa yang membaca tadi ya dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, maka dia seakan-akan mendapatkan zurtu ilal Makkah, seperti berziarah di Mekah. Pahalanya kan banyak kan? Dan siapa mengqara'a al-Fatihah arba'ata marat, barang siapa yang membaca surat Al-Fatihah ya 4 kali, maka dia seperti ya mendapatkan ya pahala yang luar biasa. Jadi ma'asyiral muslimin, hampir semua bacaan tadi itu mempunyai fadhail ya, atau keutamaannya masing-masing. Ya, barang siapa yang ya, banyak-banyak mengucapkan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, maka dia akan mendapatkan kunus min khazainil jannah. Maka dia mendapatkan kunus. Kunusnya apa? Perbendaharaan, harta yang melimpah yang ada di surga. Bayangkan, barang siapa yang mengucapkan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, maka kesulitannya akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang berkaitan dengan itu banyak sekali sehingga membuat manusia apa? Merasa tidak berdaya, inkisar, merasa lemah, terpecah ketika berada di hadapan Allah. Dan dia yakin yang kemudian bisa menolong itu hanyalah Allah. Ini dasar tauhid yang paling dasar. Tapi orang kan tidak mau kan? Senengannya apa? Mengkritisi. Nah, karena itu Ki Haji Mas Mansur, salah seorang dewan pimpinan Muhammadiyah ya, tahun 30-an ya sampai 34,
Beliau itu kemudian ya, melakukan 12 langkah menuju khitoh Muhammadiyah. Di mana di dalam 12 khitoh itu yang nomor 4 itu apa? Yaitu harus kembali kepada intikot, meneguhkan al-intikot. Intikot apa? Guiding self correction. Dia harus berani untuk kemudian mengoreksi diri. Kalau bahasa kita yang ya dalam dakwah itu namanya apa? Muhasabah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tangdur nafsum ma qaddamat liqad. Wa taqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Jadi wahai orang yang beriman, kalau jenengan itu beriman pada Allah, bertakwalah, teguhkanlah ketakwaanmu dan lihatlah amalanmu sebelumnya. Apa itu al-intiqad? Jarang sekali. Sehingga kalau beliau kenapa? Karena beliau itu orang Masumi ya. Haji Mas Mansur ini tahun 34 beliau minta izin untuk keluar sementara dari ketua ya Muhammadiyah dan beliau kemudian masuk di Miami Majelis Islam A'la Indonesia yang menjadi cikal bakal berdirinya Masumi. Ini Kiai Haji ya Mas Mansur ya, satu-satunya arek Surabaya yang bukan dari Jogja yang kemudian menjadi ya pimpinannya Muhammadiyah. Beliau ada 12 nanti. Insya Allah saya terangkan besok ya. 12 langkah khitoh Muhammadiyah di masjid ya Enggano ya. Semoga ya ini akan bisa mengingatkan mereka kembali bahwa ajaran Muhammadiyah itu adalah untuk kembali pada khitoh itu sebenarnya dalam rangka apa? Supaya mereka itu tidak jatuh kepada apa? Hubud dunia. Kalau sudah dalam jatuh pada hubud dunia, sulit untuk ngangkatnya lagi. Ya, karena itu ketika kemudian mereka berdakwah jalan Allah, itu bolak-balik yang mereka mesti diingatkan jangan sampai tersilap atau kemudian terlena dengan berbagai macam kehidupan dunia ini. Korun yang ahli baca Taurat selalu dekat dengan Musa, ibadahnya pun juga luar biasa. Yang paling merdu dia itu kalau ya melakukan kiroah atau Taurat tadi atau tawarikh. Jika kemudian beliau disebut sebagai munawwar yang wajahnya itu bercahaya. Tapi begitu untuk cuan lagi bilang, ya mendapatkan zahab wal fiddah, maka seluruh ibadahnya itu lali kabeh. Karena apa ya itu? Bal'am pun juga bilang. Bal'am itu ulamanya Nabi Musa dikirim untuk dandani akidah dan agamanya daripada orang Kan'an. Tapi begitu kemudian dia disogok oleh orang Kan'an untuk melawan Nabi Musa, pertama dia menolak, wah tidak biasa kok melawan Nabi loh. Ya apa iso, ya ora tending loh. Tapi begitu dikasih dengan dirham dan dinar, maka kemudian orientasi dakwahnya itu berubah. Kan dalam surat Al-A'raf dia seperti apa? Anjing yang menjulurkan lidahnya. Digusah pun dia tetap menjulurkan lidahnya, dibiarkan pun dia tetap menjulurkan lidahnya. Artinya apa? Mbok dikandani dalam berbagai cara, wis orang gugublas. Karena apa? Matanya itu sudah tersihir dengan ruhbatun minad dunia. Jadi kalau kita itu kadang-kadang, wah, aku berarti imanku kuat. Belum tentu gitu. Karena iman kuat itu ketika mendapatkan cobaan. Dan cobaan yang paling dahsyat itu adalah pangkat, derajat, ya, semat dan keramat. Nah, begitu mendapatkan derajat, pangkat, ya, semat dan keramat, itu baru kemudian cobaan itu akan ya, berlaku di antara ya, antum sekalian. La yazalu bala'u bil mu'minin, akan terus menerus bala itu akan kemudian dicobakan pada Allah Subhanahu wa taala pada orang-orang yang beriman sampai kemudian dibersihkan setiap keburukan dosa kita, seluruh kesalahan kita akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala karena apa? Cobaan tadi. Karena itu kalau antum kok berdakwah cobaannya Allah ya, kayak ngene ya. Masa kemudian ada orang yang kemudian benci kepada apa yang kita sampaikan. Jadi hampir semuanya itu ya seperti tadi. Karena apa? Kullu dinikmatin mahsudun. Jadi semua yang kemudian diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala pasti mahsud.
Ini yang pertama, yaitu adalah kalau orang itu meletakkan sesuatu itu kepada selain Allah dengan membantu orang-orang yang kufar atau orang-orang yang memusuhi Islam, maka ujung-ujungnya apa? Itu cuma mencari popularitas. Yang kedua, yaitu dia akan menjadi semakin lemah di dalam kehidupannya. Jadi barokahnya itu dicabut oleh Allah. Pertama dia mendapatkan kekayaan yang luar biasa. Mungkin antum bisa melihat ya di medsos itu ada seorang itu yang ditinggalkan keluarganya, rumahnya megah, sekarang kemudian menjadi gerowong kabeh, listrik dicabut, air tidak ada, dulu bekas bintang film, dulu bekas orang populer, dulu bekas anaknya pejabat, dulu bekas ya anaknya pengusaha, tapi tiba-tiba dia kemudian rumah yang magrong-magrong tadi menjadi sepi dan dia tidak bisa membayar untuk memainten tadi. Ada seorang kaya dari Semarang, rumahnya itu luasnya hampir berapa ya? 20-an ribu meter. Kan jadi museum. Keluarga Tio, kan orang terkaya se-Asia Tenggara itu kan orang Semarang tuh, abad ke-12. Nah, Raja Gula itu ya dari marga Oe itu yang paling kaya. Nanti diteruskan Oe yang dari Malang, ya, pemilik gudang garam. Itu juga Oe. Tapi ada yang marganya Tio itu juga begitu, kaya raya. Tapi ternyata anaknya tidak bisa meneruskan lagi. Ya ujung-ujungnya apa? Ya kemudian jualah rumah tadi ya, karena nggak bisa untuk menjual. Nah, akhirnya kemudian ya bisa dibantu, ya sehingga sekarang menjadi museum. Tapi ala kulihal, kejayaan, kekayaannya itu bisa berganti orang. Raja Gula yang propertinya banyak itu diakuisisi oleh Republik, kemudian dijadikan perusahaan nasional. Habis sudah kekayaannya. Hanya dalam beberapa hari ketika dinasionalisasi. Nah, karena itu ikhwanifillah ini merupakan ya salah satu contoh saja kalau orang itu kemudian hidupnya itu ya tidak digunakan untuk himmatul ulya, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, hima yang faunas, memberikan kebaikan pada manusia, bima yunas itu dakwah dalam rangka kemudian tidak ya dia itu menggerakkan dakwah, atau bima yukawiyul jamaah, yaitu kemudian tidak dalam solidkan ya jamaah kaum muslimin untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, ujung-ujungnya apa? Lemah. Lemahnya itu lemah iman, lemah fisik, lemah ekonomi, lemah sosial, dan lemah-lemah yang banyak sekali. Karena itu mana kosot min sodakotin, tidak akan pernah bangkrut orang yang gemar bersodakoh. Ya, ada 3 yang antum harus paksakan setiap hari. Apa 3 tadi? Pertama ibadah. Ibadah itu harus dipaksa. Yang kedua sedekah. Sedekah pun juga harus dipaksa. Yang ketiga apa? Olahraga. Gitu. Jadi olahraga pun juga harus dipaksa. Supaya apa? Qawiyul mu'min ahabbu wa khairu ilallah minal mu'minid dhaif. Jadi orang mukmin yang kuat itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada mukmin yang lemah. Karena 3 ini harus dipaksakan supaya apa? Supaya kemudian kita tidak jatuh ya kepada yang namanya su'ul qada, yaitu adalah qada atau ketetapan Allah yang buruk. Kemudian yang ketiga, yang kalau kita kemudian itu berwala atau ya, mengikatkan pada musuh-musuh Islam sehingga akhirnya batal syahadat kita, itu akan menyebabkan kita apa? Menjadi jubana. Jubana itu menjadi pengecut. Pengecut itu gambarannya apa? Mementingkan diri sendiri, tidak ada rasa berkorban, dan biasanya sering menyalahkan orang lain atau mencari-cari kesalahan orang lain. Ya dalam rangka apa? Supaya dia menghindar dari beban agama. Kita berperan tapi jane ya ngejlok nih. Kan banyak gitu ya. Mereka berdakwah bukan niatnya untuk meninggikan kalimat Islam, tapi cuma kemudian dia itu ya menaikkan rating daripada kontennya kalau dia di media massa, atau kemudian kalau dia itu berada di dalam arena dakwah, dia cuma hanya untuk memuncarkan namanya saja tanpa mencari kebenaran.
Ya, karena apa? Langgamnya itu pokoknya. Kira-kira ada enggak yang gitu? Oke. Apa? Langgam itu adalah ya, apa itu zo itu seleranya, selera. Jadi langgam atau seleranya atau zauqnya yaitu hanya yang mencari kepentingan dunia yang sesaat. Banyak orang gitu yang mencari-cari kepentingan dunia yang sesaat. Nah, itu yang kemudian harus kita pupus dengan apa? Ibadah, dengan sodakoh, dan dengan olahraga. Cuma 3 yang dipaksakan. Sehingga kalau itu kemudian kita paksakan, Pak, insya Allah kita nanti akan sehat lagi. Sebab semua bencana, semua bala, semua bilahi, semua cobaan dari Allah, itu akan diangkat oleh Allah dengan apa? Sodakoh. Sodakoh siri, sodakoh siri tutfi'ul bala. Jadi sodakoh siri, diam-diam, itu akan mengangkat bala. Olahraga itu akan membuat kita dicintai oleh Allah. Akhabul qawiyul mu'min wa akhabu wa khairu ilallah minal mu'mini dhaif. Akhabu wa khairu, dicintai dan lebih baik, mendapatkan kebaikan yang banyak. Sedangkan kalau orang itu beribadah, ya tafarruh li ibadati akhna qalbahu ghinan. Maka kalau kamu menyibukkan diri untuk ibadah, maka akan aku penuhi dirimu itu dengan apa? Kekayaan. Jadi ibadah itu akan menambah kaya. Dan kaya itu bukan hanya harta saja. Kita cukup, sehat, apa-apa, ya tumepak semua, itu sudah kaya. Bukan yang punya kripto banyak, bukan yang punya emas ya, ya yang berada ya di penggadaian gitu ya, atau mempunyai rekening yang banyak, bukan itu. Karena itu cuma hanya lewat saja. Dan kalau antum meninggal, rekening itu juga akan diwariskan kepada ya, keturunan. Dan keturunan kalau tidak amanah bisa akan menghilangkan dengan mudah sekali. Karena itu dan antum yang sudah bekerja keras enggak oleh bagian apa-apa, oleh gol kesel no. Ya apa ndak? Wis kau kesel ngumpulne ya pas wis tuwek arep menikmati divonis dokter ora oleh mangan kolesterol. Ora oleh mangan ini itu dan ujung-ujungnya apa? Yo ngempet nih. Jadi cilik sampai tuwek ngempet terus. Karena itu Rasulullah mengatakan, "Ya Bilal, arihna ya Bilal, ya bis sholat." Wahai Bilal, ayo istirahatkan hati ini dengan apa? Dengan sholat. Karena dengan sholat tadi, hati kita akan menjadi lebih tenang. Saya kira begitu Akhilah. Ini yang ke-8 ya. As-saminu, yaitu adalah ya yatawallahum, meletakkan wala itu kepada yang memusuhi kaum muslimin, maka ini bisa membatalkan ya, daripada syahadat kita. Maka kita harus tajidu imanakum di kalimat tauhid, senantiasa mentajdid dengan kalimat tauhid, yaitu dengan syahadatain. Itu persaksian kita tiada Tuhan selain Allah, dan kita berjanji untuk mengikuti apa-apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku lu qouli hadza, astaghfirullahalazim li wa lakum. Wallahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.